Selamat siang, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di channel Sang Penghujat kali ini. Di episode yang ke-12 kali ini, kita akan membahas Kitab Kejadian pasal 10. Namun sebelum kita membaca pasal 10 tersebut, saya akan memberikan tanggapan terhadap komentar yang sudah masuk di channel ini. Komentar ini masuk di episode ke-11 kemarin mengenai banjir Nuh pada masa Nuh. Ada seseorang dengan menggunakan nama malaikat pelindung ini memberikan komentar sebagai berikut. Perjanjian yang tidak mutu. Jika hujannya waktu maghrib berarti kita harus waspada akan musibah banjir dong. Tuhan macam apa yang membuat janji dengan celah tidak menepati janjinya? Haduh, bikin emosi aja. Oke, ini saya akan memberikan tanggapan terhadap komentar tersebut. Memang jika kita melihat bahwa ketika kejadian banjir bah itu setelah selesai dan semuanya musnah oleh banjir bah tersebut, Tuhan memberikan janjinya dengan meletakkan busur di atas awan. Jika Tuhan melihat busur tersebut, maka awan tersebut tidak akan menjadi hujan yang mengakibatkan air bah, sehingga tidak ada makhluk hidup yang akan mati oleh air bah tersebut. Memang jika kita melihat dari janji semacam itu, seakan-akan banyak sekali celah yang dimungkinkan. Memang jika di waktu maghrib, pastinya kita tidak akan mampu melihat adanya pelangi atau tidak, karena memang pelangi terbentuk karena pembiasan dari sinar matahari oleh titik-titik air di udara. Jadi memang janji semacam itu banyak sekali celahnya. Jika tidak ada matahari, pasti tidak akan terjadi pelangi. Ya boleh saja sih beranggapan semacam itu. Memang kalau dianggap banyak celahnya, ya memang demikian. Tapi kembali lagi kita harus menelaah nantinya lebih lanjut. Bahwa apakah cerita ini merupakan kebenaran ataukah hanya satu cerita karangan dari penulis kitab Kejadian itu sendiri. Dan selama ini diperkirakan bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa. Apakah benar atau tidak demikian? Tergantung dari keyakinan Anda sendiri. Di channel Sang Penghujat, kami berusaha untuk memberikan data apa adanya kepada Anda semua. Selanjutnya terserah Anda terhadap pilihan-pilihan yang disodorkan kepada Anda. Kami di sini hanya berharap bahwa apa yang kami berikan kepada Anda, data-data tersebut akan mampu meningkatkan cara berpikir Anda lebih rasional, namun juga meningkatkan iman kepercayaan Anda terhadap Tuhan yang Anda sembah. Di channel Sang Penghujat ini, kami hanya mengkritisi dari tiap-tiap ayat yang ditampilkan, kita bandingkan dengan semua khotbah dari para pendeta ataupun evangelis pengkhotbah yang ada, dan juga kejadian-kejadian yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Selanjutnya, Anda yang memberikan kesimpulan bagi diri Anda sendiri. Jika memang Anda berkenan, silakan tuliskan apa yang menjadi pemikiran Anda di channel ini, sehingga kita bisa membahasnya lebih lanjut. Begitu dulu komentar yang bisa saya berikan sebagai tanggapan dari apa yang sudah ditulis di channel Sang Penghujat ini. Terima kasih untuk komentar yang sudah diberikan. Baiklah, sekarang kita akan membaca Kitab Kejadian pasal 10. Jika seandainya Anda
memiliki pertanyaan ataupun komentar, bisa Anda tuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa membahasnya di episode berikutnya. Saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 10 bagi Anda semuanya. Kejadian 10 ini terdiri dari 32 ayat. Oleh LAI, Kejadian 10 ini diberi judul Daftar Bangsa-Bangsa Keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen, di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaptorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berserahlah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Shem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpakshad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, dan Yerah, Hadoram, Usal, dan Dikla, Opal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Itulah 32 ayat dari pasal ke-10. Marilah sekarang kita melihat ayat per ayat dari kitab Kejadian ini. Jika kita melihat di ayat pertama ini, semua yang ditulis adalah anak-anak lelaki. Memangnya tidak ada anak perempuan yang dilahirkan dari mereka? Jelas ini nampaknya janggal. Oh no! Jika kita lihat di pasal sebelumnya, keturunan dari Adam pun dituliskan. Lahir anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Walaupun memang nama anak-anak perempuan itu juga tidak pernah dituliskan satu pun
kecuali dari keturunan Kain, yaitu Naamah. Selain itu, tidak satupun nama perempuan disebutkan, kecuali di channel Sang Penghujat. Kita tahu bahwa nama istri Nuh adalah Inem. Suka-suka kita memberikan nama kepada istri Nuh. Ini juga yang menjelaskan bahwa memang Alkitab tidak berpihak kepada jenis kelamin perempuan. Jadi, untuk emansipasi wanita, nampaknya di kitab Perjanjian itu bukan sesuatu yang dianggap penting. Wanita tidak diperhitungkan sama sekali di dalam Perjanjian Lama. Oh no! Dari ayat kedua dan seterusnya kita lihat ini adalah nama-nama yang disebut dari keturunan-keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Di ayat kedua disebutkan ada Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, Tiras. Ini jika nama ini perlu kita ingat karena ada nama-nama yang nantinya di kitab lain, nama ini akan muncul kembali untuk suatu peristiwa yang lebih menghebohkan, lebih menggemparkan lagi. Sebagai contoh, di ayat kedua ini ada nama Magog. Ini nantinya kita akan pernah dengar cerita mengenai perang Gog Magog. Berarti Magog ini apakah sama seperti mengenai perang itu? Nah, ini perlu kita catat lebih dahulu bahwa nama Magog ini sudah disebutkan di pasal 10 di kitab Kejadian. Begitu juga nama Askenas, Rifat, Togarma, Elisa, Tarsis, orang Kitim, Dodanim. Nah, Dodanim ini kayaknya juga nantinya akan disebut di kisah lainnya. Ini nampaknya kita perlu mencatat hal ini karena ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Di ayat ke-6 kita lihat keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ketika saya membaca ini di versi yang lain, ditemukan kata Misraim ini diterjemahkan dengan kata Mesir. Ternyata memang jika kita melihat penjelasan dari Alkitab Sabda sendiri, Misraim itu ternyata memang daerah Mesir. Mesir ini berarti merupakan keturunan dari Ham. Jadi kita tahu bahwa Ham yang mendapatkan kutukan dari bapaknya sendiri, terutama Kanaan, anak dari Ham, sebelum lahir pun sudah dikutuk oleh kakeknya. Ternyata Ham ini menjadi bapak dari kaum yang lebih perkasa. Cukup mengherankan ya, jika kita tahu bahwa dari Ham ini ada Kus, Misraim, Kanaan. Misraim sendiri di terjemahan lain adalah Mesir, dan kita tahu Mesir adalah negara bangsa yang besar, yang nantinya kita juga tahu di situ ada Musa yang tinggal di Mesir sekian puluh tahun. Ada Fir'aun di Mesir. Misraim inilah Mesir tersebut. Kemudian kita lihat lagi nama-nama seperti Seba, Hawila, Sabta, Raema, Sabteka. Kemudian ada Sheba dan Dedan. Ini nama yang hampir tidak pernah disebut. Nama yang seakan-akan hanya dituliskan di kitab Kejadian semata dan tidak pernah dikupas satupun. Apa yang menarik di sini? Di channel Sang Penghujat ini justru menarik karena kita mempunyai logika yang kadang terbalik dengan logika yang umum. Apa yang menarik di sini adalah nama-nama mereka ini tidak dikenal. Mereka orang-orang yang tidak terkenal. Di kitab-kitab selanjutnya,
di cerita-cerita selanjutnya, nama mereka hanya muncul sekali, tidak pernah dikupas apapun mengenai mereka. Ibaratnya kalau orang Jawa ngomong, ini adalah wong cilik. Wong cilik itu tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dianggap, bahkan tidak pernah dimanusiakan. Mereka selalu dipinggirkan dan selalu tidak dihargai sama sekali. Tetapi jika kita tahu bahwa begitu banyaknya nama-nama yang tidak kita kenal, inilah satu bentuk pertunjukan. Jika kita melihat bahwa Alkitab ini adalah satu wahyu ilahi, maka kita imani bahwa Tuhan memperhatikan wong cilik. Jadi jika Anda tidak diperhatikan oleh lingkungan Anda, sekitar Anda, bahkan oleh suku bangsa Anda sendiri, keluarga Anda, janganlah khawatir. Karena Tuhanmu pastinya memperhatikanmu. Seperti Kejadian pasal 10 ini. Tuhan tetap memperhatikan wong cilik. Buktinya adalah bahwa nama-nama yang tidak dikenal ini banyak. Kita lanjut di ayat ke-8. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sungguh sangat mengherankan jika ada seseorang yang disebut sebagai pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Pastinya orang ini memiliki sesuatu yang luar biasa, sehingga Tuhan pun menganggap dia sebagai seorang yang gagah perkasa. Kita tahu bahwa di episode sebelumnya, di pasal-pasal di Alkitab ini sebelumnya, ada sebutan juga orang-orang gagah perkasa. Namun justru orang-orang gagah perkasa ini melakukan hal-hal yang jahat. Jahat seperti apakah itu? Itu juga kita tidak tahu. Di sini kembali kita melihat ada penyebutan kepada Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa. Apakah sedemikian hebatnya Nimrod ini di dalam berburu? Mungkin dengan tangan kosong dia bisa membunuh harimau, singa, atau bahkan mungkin gajah. Saking hebatnya sehingga dianggap oleh Tuhan sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa. Saya pernah mendengarkan cerita mengenai Nimrod ini dari seorang pendeta yang cukup beken di kota saya ini, bahwa arti kata Nimrod sebenarnya adalah memberontak. Kepada siapakah Nimrod ini memberontak? Diasumsikan oleh pendeta ini bahwa Nimrod ini melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita lihat bahwa di sini Tuhan mengakui bahwa Nimrod adalah seorang pemburu yang gagah perkasa. Kalau kita beranggapan Tuhan memberikan pujian, pastinya hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi pendeta tersebut memberikan konotasi bahwa Nimrod memberontak kepada Tuhan. Boleh saja, seperti yang berulang kali saya katakan, bahwa di dalam kitab Kejadian selalu banyak kertas kosong yang bisa Anda tuliskan cerita bermacam-macam menurut imajinasi fantasi Anda. Silahkan saja.
Kita lanjutkan di ayat ke-10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Berarti Nimrod ini seorang raja karena dia memiliki kerajaan. Ada Babel, Erech, Akkad. Besar ini pastinya. Di ayat berikutnya, dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Berarti memang Nimrod ini seseorang yang luar biasa. Dia seorang raja yang memiliki banyak area, banyak daerah. Selain nama-nama yang disebut, ada yang kita kenal, ada juga yang tidak kita kenal. Seperti Niniwe, jelas kita tahu nantinya akan disebut di kejadian lain. Asyur, ini juga kita tahu. Babel, kita nanti juga akan sampai kepada cerita mengenai Babel. Tetapi mengenai Erech, Akkad, Rehoboth Ir, Kalah, Resen, ini nama-nama yang jarang sekali disebut. Nama yang tidak terkenal. Kembali saya ulang bahwa yang tidak dikenal pun Tuhan mengingatnya. Jadi kalau Anda tidak terkenal, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan masih mengingat Anda. Dan saya tentunya. Kita lanjutkan di ayat ke-13. Misraim memperanakan orang Ludim, Ananim, Lehabim, Naphim, Patrusim, Kasluhim, Kaftorim. Mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, orang Filistin yang sekarang kita tahu sebagai Palestina, ini ternyata dari yang namanya Misraim. Misraim sendiri ini adalah Mesir. Berarti orang-orang Palestina sekarang dulu-dulunya nenek moyangnya adalah dari Mesir. Di ayat ke-15 ini baru disebutkan Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arvadi, orang Semari, orang Hamati. Nah, ini yang justru sangat mengherankan jika memang ada kutukan kepada yang namanya Kanaan oleh Nuh. Ini Ham mengapa tetap juga menggunakan nama Kanaan? Bukankah lebih baik jika dia tidak menggunakan nama Kanaan sama sekali bagi keturunannya dan memperingatkan itu karena ada kutukan yang menimpa bagi orang yang bernama Kanaan. Tapi jika kita lihat di sini, di ayat 19, daerah orang Kanaan ialah dari Sidon ke arah Gerar sampai Gaza, ke arah Sodom, Gomorrah, Atma, dan Seboim sampai Lasa. Jika kita membaca di sini, anggap saja bahwa daerahnya ini dari kecamatan per kecamatan. Daerah orang Sidon, daerah orang Kanaan dari Sidon, Gerar, Gaza, Sodom, Gomorrah, Atma, Seboim sampai Lasa. Ini berarti ada 8 kecamatan yang dimiliki orang Kanaan. Ini termasuk luas. Ini satu kota besar, nggak kecil. Jadi Kanaan sendiri ini besar. Kalau begitu, apakah kutukan Nuh tidak terjadi pada Kanaan ini? Karena terbukti bahwa Kanaan mampu berdikari menjadi bangsa yang besar, menjadi suku yang besar. Anda silahkan gunakan asumsi Anda, nalar Anda jika membaca ayat demikian. Bagi saya pribadi, kutukan Nuh nampaknya tidak terbukti.
Kita lanjutkan di ayat ke-21. Lahir juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, Aram. Aram ialah keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Dan kemudian Arpakshad mempunyai keturunan bernama Selah. Selah punya anak Eber. Eber punya 2 orang anak, yakni Pelek dan Yoktan. Dan Yoktan sendiri mempunyai anak Amodad, Selef, Hasamawet, dan Yerah. Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawilah, dan Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Nah, jika yang di sini keturunan-keturunan dari Sem ini sangat mengherankan jika tidak ada satupun anak perempuan. Oh no! Kalau tidak ada anak perempuan, bagaimana terjadi regenerasi selanjutnya? Kalau tidak ada wanita, pastinya tidak ada yang hamil. Kan sungguh janggal sekali cerita semacam ini. Untuk itulah sekali lagi saya katakan, cerita ini mempunyai kerangka yang sangat amburadul. Dan anehnya justru dipercaya sebagai kebenaran. Bukankah satu bangunan harusnya lengkap kalau ada 4 pasang tiang, tentunya 4-empatnya berdiri. Tapi di sini kita hanya melihat satu kerangka lelaki semua. Sementara kerangka mengenai wanita atau perempuan tidak ada. Lantas, bagaimana kesinambungan regenerasi bisa terjadi jika tidak ada wanita sama sekali? Itu sungguh bangunan yang semerawut. Di ayat ke-31 kita baca, itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi serta setelah air bah itu. Ini justru aneh. Coba Anda bayangkan jika hanya dari Nuh sebagai cikal bakal, karena semua kan sudah meninggal karena air bah. Anaknya 3 orang, menantu 3 orang. Dari 3 anak inilah kemudian terjadi regenerasi dan akhirnya menjadi suku-suku bangsa menurut keturunannya itu. Aneh jika kita sebut ini suku-suku bangsa. Jelas ini hanya satu suku dari Nuh. Jika Nuh ini saya katakan orang Jawa, ya sukunya pastinya Jawa semua. Tidak bisa keturunannya dari Jawa mendadak generasi ketiga keempatnya menjadi Batak. Itu aneh. Cerita model apa ini? Katakan jika Nuh ini orang Jepang, ya pasti keturunannya Jepang semua. Tidak mungkin mendadak jadi orang Afrika begitu. Cerita macam begini justru kita percayai sebagai satu kebenaran. Kalau kita bandingkan dengan realita yang ada tentunya. Dan bagaimana mungkin bahasa mereka menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Oke lah, kalau menurut tanah mereka pasti memang sendiri-sendiri. Kakak Anda, adik Anda punya rumah sendiri-sendiri, ya jelas. Sepupu Anda punya rumah sendiri, oke. Tapi
bangsa mereka tetap satu. Seperti kita di sini, kita bangsanya satu, bangsa Indonesia. Suku kita memang beragam. Tapi cikal bakal dari cerita kejadian 10 ini adalah dari satu orang yang bernama Nuh. Dan itu tidak akan terjadi perbedaan bangsa. Tidak akan terjadi perbedaan kaum atau suku pada mereka. Terlebih-lebih tidak terjadi perbedaan bahasa. Aneh. Jika Anda dengan sepupu Anda, dengan cucu atau cicit dari sepupu Anda, tidak bisa saling berkomunikasi karena beda bahasa. Itu cerita yang sangat tidak masuk akal. Tinggal nalar Anda sampai sejauh mana menerima cerita semacam ini. Bagi saya pribadi, ini ngawurnya bukan main. Kecuali Tuhan membuat penciptaan lain. Itu satu. Kedua, jika memang kejadian air bah itu tidak seluruhnya mati. Oh no! Dan yang ketiga, bahwa ada campur tangan dari pihak yang kita sebut di awal-awal, yaitu keturunan Lilith. Karena keturunan Lilith berada di dimensi yang lain. Dan mereka juga beranak pinak, namun tidak terkena oleh dampak air bah Nuh. Cerita asumsi semacam ini akan semakin banyak tergantung dari imajinasi Anda, fantasi Anda, sejauh apa, seluas apa Anda mampu memberikan cerita karangan bebas semacam ini. Dan ini buat saya sangat konyol jika kita beranggapan bahwa cerita ini adalah satu kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Jelas kebenaran menurut penulis kitab ini sendiri. Sekarang kita mencoba untuk menggali ayat per ayat, ternyata kedodoran semua. Jangan Anda beranggapan bahwa saya demikian seenaknya untuk memberikan asumsi-asumsi semacam ini, hayalan ataupun boleh dikata penyesatan bagi Anda semua. No, tidak. Ketika saya menjabarkan ini, justru terjadi pergumulan pada diri saya sendiri ketika saya mengetahui semakin lama saya membuka ayat demi ayat ini, begitu banyak yang tidak masuk akal. Begitu banyak kalimat yang menurut saya aneh. Dan itu dipaksakan masuk ke dalam cerita semacam ini. Jelas tidak nalar. Bagaimana mungkin keturunan Sem, keturunan Ham, bisa menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ini nggak bisa. Karena mereka ini satu bapak. Berbeda jika mereka itu beda. Udah cikal bakalnya leluhurnya beda, maka akan berbeda. Ini satu. Tidak mungkin bisa berbeda. Makanya aneh jika ini bisa berbeda. Oh no! Yuk, sekarang kita buka pasal ke-11. Selagi masih ada waktu, kita bahas sekalian. Pasal 11 diberi judul Menara Babel. Saya akan bacakan ayat demi ayat untuk Anda semuanya. Kejadian 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan air gala-gala sebagai tanah liat.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpakshad. 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakshad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpakshad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpakshad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita nyampe di Kejadian 11, nampaknya bisa lebih mendapatkan penjelasan mengenai kejanggalan di Kejadian 10. Kita tahu di ayat pertama di Kejadian 11 ini tertulis, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, benar kan? Kalau di situ, karena memang satu moyang, ya ini yang namanya Nuh. Jadi tidak mungkin ini berbeda bahasa.
Berarti penulisan sebelumnya di pasal ke-10 sama kejadiannya seperti di cerita yang lalu, bahwa yang menduplikasi cerita di sini ngawur. Jika kita berasumsi dan sependapat bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa, sementara ada kejadian nantinya bahwa kitab Taurat yang dibuat Musa ini diduplikasi, jelas yang membuat duplikasi ini tidak pintar di dalam cara dia menduplikasi. Jadi terjadi kerancuan di pasal 10 tadi. Di ayat kedua sampai 9, disinilah terjadi cerita mengenai Menara Babel. Di ayat kedua ini mereka berangkat ke tanah Sinear, dan kita tahu bahwa tanah Sinear ini tadinya diduduki oleh Nimrod yang mempunyai banyak kerajaan. Ya, kalau di pasal 10 tadi kita tahu kerajaan Nimrod itu dari Babel, Erech, Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Sekarang orang-orang di Kejadian 11 ini perginya ke tanah Sinear, di kediamannya si Nimrod. Dan mereka ini membuat batu bata dan tergala-gala. Untuk apa? Mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, gunanya apa? Supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Mengapa mereka membuat menara yang begitu tinggi? Ini sebagai acuan, sebagai mercusuar untuk kapal, semacam itu. Jadi semua orang akan mampu melihat, oh, di mana letaknya? Ya kan tinggal dilihat, ada satu arah yang bisa dituju oleh semua orang yang berada di semua mata angin. Baik di utara, selatan, barat, timur bisa melihat bahwa pusatnya di tengah-tengah di tanah Sinear itu sebagai mercusuar. Jadi ketika mereka nantinya sampai berpetualang kemanapun, mereka tetap tidak akan kehilangan arah. Mereka tetap tahu bahwa nanti titik kumpulnya ya tinggal dilihat di menara itu. Karena begitu tingginya menara yang dibuat sehingga orang tidak akan tersesat. Karena ada kompas sebagai arah yang harus kita tuju untuk bisa kembali. Ya, satu ide yang luar biasa menurut saya. Kita lihat di ayat kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Ini permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Menurut Anda, ayat ini aneh atau tidak? Jika saya membandingkan dengan khotbah dari pendeta beken di kota saya tadi yang mengatakan bahwa Nimrod berarti memberontak. Memberontak kepada siapa? Kata dia memberontak kepada Tuhan. Makanya Nimrod inilah yang mengajak untuk membuat menara untuk sampai ke langit, menyamai dengan Tuhan. Oh no! Coba kalau kita melihat dari ayat ini, Tuhan turun melihat dan dia berkata apa? Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak
akan dapat terlaksana. Berarti apa? Dapat terlaksana semua. Lah ini berkat atau kutuk? Jelas ini berkat. Berkat yang luar biasa. Jika diasumsikan bahwa Nimrod mendirikan menara untuk memberontak Tuhan, justru di sini Tuhan memberkati. Lah, kenapa bisa begitu? Ini yang nggak waras yang mana? Kalau kita asumsikan dari Kejadian 10, Nimrod adalah pemburu yang gagah perkasa, apa yang diburu Nimrod? Dia begitu gagah perkasa di mata Tuhan. Jangan-jangan Nimrod justrulah dia memburu yang lawan-lawan dari Tuhan. Dengan didirikannya menara ini, dia mampu melihat ke segala arah di manakah lawan-lawan dari Tuhan. Untuk itulah Tuhan terkesan oleh kegagahan Nimrod, sehingga dia memberkati. Apapun yang mereka rencanakan mulai sekarang, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Semua terlaksana. Lah, berkat yang luar biasa. Katanya memberontak, kok malah diberkati? Kan nggak logis. Lantas, gimana cara penyelesaian Kejadian 10 dan Kejadian 11 ini? Jelas ini bertentangan jika saya membandingkan cerita dari Bapak Pendeta tersebut dengan apa yang terjadi di Kejadian 11 ini. Satu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada manusia jika mereka bersatu. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semua terlaksana. Wow, luar biasa. Tetapi untuk itulah harus ada ujian. Apakah itu? Nah, kita baca di ayat ke-7. Baiklah kita turun dan mencobakan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Di sini ujian. Tuhan begitu melihat satu kemauan keras dari manusia. Sayang di Kejadian 11 ini tidak disebutkan siapakah mereka. Tetapi asumsi yang dipakai adalah bahwa didirikan di tanah datar di Siniar, ini berarti miliknya Nimrod. Karena Nimrodlah yang berada di tanah Siniar, kerajaannya di situ. Berarti diasumsikan bahwa Nimrod ini pemberontak melawan Tuhan. Tapi ini terpatahkan oleh ayat yang menyebutkan mengenai berkat yang luar biasa. Nggak nalar dong jika pemberontak yang luar biasa kepada Tuhan justru diberkati. Lagi pula ada pujian yang luar biasa terhadap Nimrod, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri terkesan, masa Tuhan akan memberikan kutuk? Pastinya berkat. Dan kalau Tuhan terkesan, pastinya perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Karena kalau perbuatan jahat pun kita tahu kejadiannya adalah pada waktu peristiwa air bah. Justru tidak nalar dengan cara berpikir begitu, karena ayatnya jelas ini ayat berkat, bukan ayat kutukan. Memang di sini adalah ujiannya. Mereka dikacaubalaukan oleh Tuhan. Namun ketika mereka bersatu, ada berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan.
Di ayat selanjutnya kita lihat. Di ayat ke-10 sampai 26. Inilah sebagai jawaban dari tadi yang saya kritisi. Mengapa di pasal ke-10 sama sekali tidak disebutkan nama wanita? Ternyata baru disebutkan di sini. Di pasal ke-11 inilah baru satu persatu secara detail disebutkan. Shem mempunyai anak Arpachshad, kemudian dia punya anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga Arpachshad punya anak laki-laki dan perempuan. Begitu seterusnya. Inilah sebagai jawaban ketidakkonsistenan, kengawuran di dalam penulisan di pasal 10. Karena yang menduplikasi ngawur. Kalau di zaman saya waktu masih sekolah, justru dikatakan bahwa yang menduplikasi ini orang pintar. Karena dia hanya melihat sebagian saja, sebagian lagi ditulis berdasarkan pemikiran dia. Berarti dia menggunakan otaknya, berarti dia orang pintar. Kalau orang bodoh, ia menconteknya utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Jadi jiplakannya persis seperti mesin fotokopi. Sementara di sini kita lihat jiplakannya tidak karuan. Jadi kita lihat perbedaan di pasal 10 dengan pasal 11. Begitu juga kita lihat di Kejadian 1 dan Kejadian 2 pun berbeda. Ya karena yang jiplak keliru. Kita lihat juga bahwa di ayat ke-10 hingga ayat ke-32 di situ usia mereka ketika memperoleh anak itu relatif lebih muda, sekitar 30 tahun. Ya naik turun sekitar segitu. Dan usia mereka meninggal pun di atas 100 tahun. Ini usia yang masih relatif panjang dibandingkan dengan realita kehidupan zaman sekarang. Di ayat ke-27 hingga ke-32, kita lihat di sini mengenai keturunan Terah. Di sini Terah memperanakkan 3 orang, yakni Abram, Nahor, dan Haran. Tetapi Haran ini kemudian meninggal di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Tetapi Haran ini sudah sempat punya anak namanya Lot. Apa yang menarik dari Terah ini? Terah ini jika saya pribadi mengatakan ini manusia yang kurang ajar. Mengapa begitu? Kita tahu bapaknya Terah itu siapa namanya? Namanya Nahor. Lantas siapa anak dari Terah? Anaknya juga Nahor. Jadi nama bapaknya diberikan kepada anaknya. Mengapa begitu? Ini ada unsur kurang ajar. Jika dia dengan bapaknya nurut, makanya dengan Nahor yang satunya dia akan memberikan perintah. Ya kan? Kalau sebagai anak dia pasti akan menuruti perintah bapaknya, namanya Nahor. Makanya dia akan ya Pak Nahor, ya Pak Nahor. Tetapi kepada anaknya dia akan Nahor. Kamu ini, ambilkan ini. Nahor, kamu ini ambil. Bukankah itu semacam cerita selengean? Itu sitkom juga itu. Cerita situasi komedi. Bayangkan, jika nama bapakmu kamu berikan kepada anakmu, kamu akan maki-maki dia dengan menyebutkan namanya. Bukankah itu sama aja kamu memaki-maki bapakmu sendiri? Ini Terah ini nggak tahu manusia model gimana. Di ayat ke-31, Terah membawa Abram,
anaknya, kemudian cucunya Lot, kemudian Sarai, ini berangkat dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Namun sampai di Haran mereka menetap di sana. Nah, ini juga bahwa kata Haran ini enggak cuman nama anaknya Haran, tapi juga Haran ini ternyata nama kota. Ya, aneh-aneh juga mengapa mereka nama itu begitu identik satu sama lain. Ada nama kota, dipakai nama anaknya, sama seperti Kain memberikan nama kota Henok seperti nama anaknya. Nah, ini kan apakah Haran ini kotanya Terah karena namanya seperti nama anaknya? Kan aneh juga. Tapi ya, inilah yang ditulis di kitab Kejadian. Jadi kembali lagi, suka-suka yang nulis. Dan suka-suka kita jika memberikan asumsi. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya sekian dulu yang bisa saya berikan, saya jabarkan kepada Anda. Di episode kali ini, kita sudah membahas pasal 10 dan pasal 11 di episode ini. Saya berharap apa yang saya jabarkan dapat Anda terima, Anda renungkan. Apabila ada yang mengganggu dan nampaknya membuat Anda harus memberikan komentar, silakan Anda tuliskan komentar Anda di channel ini dan kita berupaya untuk membahas, mencari kebenaran itu. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel ini. Shalom.